Oke teman-teman, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar timnas Indonesia. Dan mungkin bagi teman-teman semua sudah tahu ya bahwa hasil dari Indonesia versus Lebanon tadi malam adalah skornya 2-1. Dan ini memang menjadi PR besar bagi Indra Safri karena apa? Indonesia memang unggul terlebih dahulu, kemudian 15 menit terakhir ya, atau 13 menit terakhir itu dibalikan oleh Lebanon sehingga Lebanon harus unggul 2-1. Nah, saya akan melihat beberapa evaluasi dari permainan timnas Indonesia, dan memang dari segi kreativitas Indonesia ya di babak pertama ball possession oke, kita menang, kemudian babak kedua mulai ada pergantian dan itu ternyata belum maksimal ya, walaupun gol dari Irfan Jauhari ya adalah gol bunuh diri dari pemain Lebanon, namun setidaknya Indonesia bisa unggul dan mental pemain Indonesia pada saat unggul 1-0 itu mulai terbentuk. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kenapa ketika di menit-menit akhir di Indonesia ya, timnas Indonesia itu kurang atau hilang konsentrasi. Nah, ini memang menjadi penyakit lama di tubuh timnas Indonesia dan ini adalah hal yang harus diatasi. Sosok kapten tim, kemudian bagaimana pemain tengah yang mengatur ritme dan juga taktik pola pelatih, ini yang harus ditekankan kepada para pemain timnas Indonesia. Nah, namun sepertinya teman-teman ya, ini dalam skuad lawan Lebanon di leg pertama ini adalah bukan skuad final di SEA Games kali ini. Nah, masih belum adanya sosok Marcelino Ferdinand, kemudian Pratama Arhan, dan juga mungkin sosok Elkan Bagot ya, yang memang digadang-gadang juga akan bergabung bersama timnas Indonesia U23 di SEA Games kali ini. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana proses bermain dari Indonesia di leg kedua ya, saya ingin membahas atau memfokuskan tentang skuad final Indonesia di SEA Games kali ini tuh seperti apa. Nah, kerangkanya menurut saya di leg pertama ini sama sekali belum terbentuk. Karena apa? Di lini belakang pun Indonesia bisa dikatakan masih banyak kecolongan, dan juga di lini striker ya, walaupun sudah bergabungnya sosok Ronaldo Kuateh, ternyata belum bisa memberikan jawaban Indra Safri. Nah, di sini tentu kita harus memikirkan solusi. Nah, solusi apa yang harus ditawarkan kepada timnas Indonesia? Menurut saya Indonesia saat ini memang sedang tertimpa rezeki nomplok. Nah, mengapa saya bilang ada rezeki nomplok di timnas Indonesia? Yang pertama, tentu Indonesia itu sebenarnya sudah bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain yang ada. Nah, namun lagi-lagi ini adalah masalah administrasi. Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Justin, semuanya sudah prosesnya sampai DPR dan memang sudah disetujui DPR, dan hanya tinggal tindak lanjut bagaimana proses selanjutnya. Kurang lebih ada 3 proses lagi, dan ini yang sebenarnya menurut saya harus dikejar karena SEA Games ini sebentar lagi, dan saya harap PSSI juga harus bisa gerak cepat. Mengapa demikian? Proses dari perpindahan federasi Shein Patinama pun sudah kelar, artinya PSSI tidak fokus ke urusan dokumen dari Patinama. Nah, namun kita harus melihat bagaimana proses dari Ivar Jenner ini. Nah, mengapa saya bilang proses dari Ivar Jenner ini harus dipercepat? Ya karena kita ketahui ya, Indonesia saat ini di level junior ya, memang belum memiliki striker yang seperti di timnas senior ya. Ada Dimas Derajat, kemudian Deddy Sulistiawan yang memang ketika dipanggil timnas dirinya hidup dan menunjukkan tajinya. Nah, berbeda memang di timnas junior ini karena memang beberapa pemain ini belum bisa memiliki kontribusi penuh di bagian timnas Indonesia. Nah, inilah yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Nah, dengan proses cepat ya, artinya memang jika proses WNI ini selesai sebelum bergulirnya SEA Games, jadi 3 pemain Justin ya, tentu ini akan menjadi hal yang bagus karena di posisi belakang, kemudian Ivar Jenner di posisi tengah,
dia bisa ditempatkan sebagai gelandang sayap ataupun gelandang serang, yang nantinya bisa berdua dengan Marcelino Ferdinand. Dan kemudian sosok Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk ini juga adalah posisi second striker, bisa striker murni juga bisa, dia juga bisa ditempatkan sebagai sayap kanan. Artinya sosok Rafael Struijk ini juga pemain multiposisi. Nah, diharapkan inilah yang akan membungkus bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Belum lagi adanya sosok Marcelino Ferdinand, kemudian jika Elkan Bagot bergabung, dan juga sosok Pratama Arhan. Nah, menurut saya target PSSI, ya ini menurut saya target PSSI jika menggunakan pola atau strategi seperti itu, ya diharapkan juara SEA Games 91 ya itu akan terulang di 2023 ini. Nah, inilah yang membuat perbedaan sebenarnya, bagaimana proses dari pemain-pemain keturunan ini dipercepat agar apa yang sudah menjadi rezeki dari timnas Indonesia ini bisa dimaksimalkan. Karena kalau kita menunggu event selanjutnya, ya tentu kita harus menunggu proses yang lama. Kita tahu di SEA Games ini ada beberapa pertandingan, ya kurang lebih dalam satu grup itu 4 pertandingan. Jadi bisa membuktikan atau tidaknya pemain ini di Indonesia itu adalah di game, dan game itu tidak membutuhkan waktu hanya satu laga saja. 4 laga untuk sosok 3 ini sangat penting untuk kita nilai bagaimana kualitasnya. Kemudian ya kita tahu kalau di FIFA Matchday itu hanya 2 kali dalam satu kalender FIFA. Artinya memang di Juni nanti Indonesia hanya 2 kali melawan negara di FIFA Matchday, dan kemudian Indonesia akan fokus di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, dan itu pun juga waktunya sangat lama. Artinya bagi sosok Rafael Struijk, kemudian Justin Hubner dan juga Ivar Jenner ini akan menunggu sangat lama lagi untuk membela timnas Indonesia. Nah, ini adalah momen dan ini adalah kesempatan bagi PSSI. Apakah PSSI mampu untuk memanfaatkan peluang ini untuk bergabungnya 3 pemain keturunan? Dan memang ini akan menjadi hal yang bagus jika pemain keturunan ini segera membela timnas Indonesia, karena PSSI sedang membutuhkan, dan memang PSSI saat ini sangat menginginkan ketiga pemain ini. Nah, teman-teman, setelah kalian melihat bagaimana prospek dari kejelasan pemain naturalisasi yang saat ini masih menunggu 3 tahap lagi, dan masih antara ini absurd ya, 2 pemain dikatakan katanya ingin bergabung dan 1 menolak, dan permasalahan-permasalahan lainnya, tentu ini akan menjadi kabar yang sangat buruk menurut saya. Namun yang jelas di sini saya optimis dan saya yakin kepada PSSI, jika PSSI berhasil mengurus 3 pemain ini dan berhasil selesai sebelum SEA Games, saya yakin bahwa timnas bisa mendominasi di SEA Games dan insya Allah akan juara. Nah, lantas bagaimana menurut kalian jika 3 pemain itu gabung di SEA Games? Apakah kalian setuju dan optimis timnas bakal juara? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.